Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah ramainya pemberitaan dan juga kabar-kabar yang menyebutkan bahwa beberapa aplikasi pinjaman online saat ini hilang dari Play Store, baik itu pinjaman online legal ataupun ilegal. Dan salah satunya yaitu pinjaman online legal yang tiba-tiba hilang dari Play Store. Di Play Store, di dalam pencarian Play Store itu tidak muncul lagi. Nah, ini sebenarnya bisa terjadi karena beberapa faktor. Bisa saja si pinjaman online ini sedang update sistem, jadi dia lagi memperbaiki sistem yang sebelumnya, lagi perawatan sistem yang sebelumnya diperbaharui ke versi terbaru karena sehubungan dengan adanya aturan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang perhitungan persentase bunga per harinya yang awalnya 0,4% per hari dan mulai Januari 2024 akan dirubah menjadi maksimal 0,3% per hari. Ada beberapa versi yang mengabarkan bahwa kalau misalkan pinjaman online hilang dari Play Store itu otomatis diblokir dan bangkrut. Terus juga ada yang mengabarkan bahwa pinjaman online tersebut mungkin saja sedang menyetop tidak memberikan dana kepada calon nasabah yang baru. Jadi akan merawat nasabah-nasabah yang sudah loyal menjadi nasabah di pinjaman online tersebut. Jadi ada beberapa versi keterangan dan juga pemberitaan dari teman-teman kita dari media sosial yang mengabarkan bahwa pinjaman online tersebut kalau hilang dari Play Store otomatis bangkrut dan hutang lunas. Boleh saja itu kita berasumsi seperti itu untuk menyemangati kita, untuk memberi motivasi pada diri kita agar tetap semangat di saat kita mempunyai permasalahan utang piutang di pinjaman online, sudah telat bayar, bahkan sudah gagal bayar, agar bisa menjadi booster mental pada diri kita sehingga kita tidak terlalu takut yang berlebihan. Beberapa waktu yang lalu juga pernah saya mengecek di Play Store itu aplikasi Dana Rupiah hilang dari Play Store. Dan ternyata di deretan aplikasi atau di deretan pinjaman online yang legal OJK itu masih ada Dana Rupiah, walaupun di Play Store tidak ada. Dan waktu itu pernah ada juga yang berasumsi bahwa Dana Rupiah itu bangkrut, terus kantornya tutup. Tetapi ternyata pada faktanya di deretan 101 pinjaman online legal itu masih ada Dana Rupiah. Dan sekarang ini yang lagi dibicarakan ramai yaitu adalah pinjol UATAS. UATAS diisukan hilang dari Play Store. Memang setelah saya coba dicek di pencarian Play Store juga tidak muncul UATAS. Dan ada yang bilang bahwa ini bangkrut, tidak beroperasi lagi, mengembalikan izinnya ke OJK, dan juga berbagai versi keterangan dari media sosial yang menyatakan bahwa UATAS ini sudah tidak ada lagi di Play Store. Lalu mungkin saja ini UATAS sedang upgrade sistem atau juga mungkin memang dalam kondisi sedang memasuki kebangkrutan dan izinnya mungkin akan dikembalikan ke OJK seperti sebelumnya ada pinjol jembatan emas juga sudah berhenti beroperasi dan mengembalikan izinnya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Harapan kita sebagai nasabah pinjaman online yang mungkin sudah kesulitan ekonomi, sudah pernah merasakan yang namanya dicaci maki, dihina-hina oleh desa pinjaman online, kalau misalkan menemukan pemberitaan bahwa pinjol ini sedang dalam kesulitan dan akhirnya mungkin akan bangkrut, kita berharap saja semua pinjaman online yang ada di negara kita ini segera bangkrut, segera di bumi hanguskan dan tidak ada lagi yang namanya pinjaman online. Walaupun itu hal yang sangat sulit sekali karena di era perkembangan dunia digital yang semakin pesat ini berkembang, maka ada kemungkinan untuk menghanguskan atau blokir semua pinjaman online yang legal tersebut tidak mungkin sampai 100% hilang karena pasti aja ada perusahaan pinjaman online yang masih beroperasi walaupun mungkin yang kekurangan modal tidak bisa memenuhi minimal modal yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi buat teman-teman yang terpenting diblokir atau tidaknya perusahaan pinjaman online itu kalian jangan berpikir seperti itu karena kalau misalkan kalian sedang mengalami kesulitan, sedang telat bayar, sedang gagal bayar di aplikasi pinjaman online adalah motivasi diri sendiri untuk lebih tenang, lebih kuat mental, jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi karena kalau kalian bisa memotivasi diri sendiri, bisa mengendalikan diri sendiri, mengendalikan ketakutan, memanage pikiran kalian, insya Allah kalian bisa melewati semua itu walaupun mungkin sangat sulit sekali karena harus berhadapan dengan penagihan-penagihan dan teror yang tidak manusiawi,
Terus juga kalian mungkin akan berpikir bahwa denda dan bunganya akan terus bertambah. Lalu juga mungkin kalian ada yang masih takut skor kreditnya bermasalah, ada yang masih takut data-datanya masuk by checking. Itu pasti akan menakut-nakuti kalian. Yang terpenting lupakan semua itu. Bodoh amat dengan segala yang akan terjadi ketika kalian memang sudah mengalami kesulitan dan tidak lagi mampu membayarkan utang di pinjaman online. Saat itu pula kalian stop saja pembayaran, jangan lagi berusaha membayar utang dengan berutang, jangan lagi kalian gali lubang tutup lubang di pinjaman online yang lain, karena itu akan menjerumuskan kalian ke dalam lingkaran utang yang semakin dalam. Oke, yang terpenting tetap semangat dan ingat, ketika kalian sudah sangat kesulitan menghadapi kehidupan ini, sudah sangat sulit menghadapi utang piutang di aplikasi pinjaman online dan utang dimanapun, dan kalian sudah tidak mampu membayarkannya, solusinya adalah tetap kalian harus meminta pertolongan sama Allah, bertobat sama Allah, beribadah sama Allah dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, Allah akan menolong kalian, Allah akan memberi petunjuk dan memberi pertolongan pada kalian dan memberi solusi terbaik agar kalian bisa terlepas dari jeratan utang pinjaman online. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.